Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sebelum belajar marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 6A subtema 2, yaitu selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 2-nya adalah hewan sahabatku. Kita simak baik-baik ya. Antum silahkan buka bukunya, kita sama-sama pelajari. Oke? Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif bukan hanya terjadi di tumbuhan, tetapi juga pada hewan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, ya. Jadi perkembangbiakan generatif ini ditandai dengan adanya proses pembuahan. Proses pembuahan ini dimulai dari peleburan ovum dan sperma yang akhirnya menjadi zigot, ya. Nah, zigot ini kemudian akan terus berkembang menjadi janin, ya. Jadi setelah zigot prosesnya menjadi janin, dan janin ini akan berkembang juga terus tumbuh begitu ya menjadi bakal anak atau individu baru. Jadi prosesnya seperti itu ya anak-anak. Berdasarkan tempat tumbuhnya janin, hewan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ovipar ya, atau dikenal dengan berkembang biak secara bertelur. Yang kedua berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu secara bertelur dan melahirkan. Jadi ada 3 ya, berdasarkan tempat tumbuhnya janin ya. Ada ovipar secara bertelur, ada vivipar secara melahirkan, kemudian ada ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Mereka akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ovipar, cara berkembang biak dengan cara bertelur. Memiliki ciri-ciri janin tumbuh di luar tubuh induk betina ya, tetapi di dalam telur bercangkang. Jadi ada cangkangnya, ada luarnya. Kemudian ciri yang kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Berikutnya, janin tumbuh relatif cepat. Kalau antum perhatikan ayam itu hanya dalam waktu beberapa hari ya, tidak sampai tahunan, itu cepat tumbuhnya. Kemudian bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya ya. Contohnya adalah bebek, burung, penyu, ikan, sebagian besar jenis ular, katak, ayam, dan juga kupu-kupu, dan banyak yang lainnya. Nanti silahkan antum cari contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Berikutnya adalah vivipar atau yang berkembang biak secara melahirkan. Ciri-cirinya, janin tumbuh di dalam rahim induk betina ya. Jadi mengalami masa kehamilan. Janin mendapat makanan melalui perantara tali pusat namanya plasenta. Pertumbuhan janin relatif lambat ya. Kalau tadi yang ovipar relatif cepat, kalau ini lambat. Bentuk tubuh anak sama dengan induk. Nah, kalau vivipar ini memiliki daun telinga,
menyusui anaknya, dan hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia. Ya, antum sering mendengar ya sebutan hewan mamalia. Nah, itu artinya yang menyusui anaknya ya. Contohnya apa saja hewannya? Ada kucing, ada kambing, ada lumba-lumba, paus, dan juga kelelawar. Silahkan antum cari contoh-contoh yang lainnya ya. Berikutnya adalah ovovivipar. Nah, kalau ovovivipar ini dia berkembang biak dengan melahirkan dan bertelur ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah tentu saja berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Jadi dia bertelur kemudian melahirkan ya. Pembuahan terjadi di dalam tubuh betina. Nah, setelah terjadi pembuahan akan terbentuk telur. Dan kadangkala anak yang dikeluarkan masih terbungkus cangkang telur ya. Misalnya bisa dilihat pada reptil atau hewan melata. Dan telur disimpan dalam telur disimpan dalam tubuh induk sampai menjadi anak kemudian dilahirkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya antum perhatikan biasanya telurnya itu masih di dalam induknya gitu ya, tapi nanti setelah keluar dia secara melahirkan gitu ya. Kemudian contoh hewannya apa saja begitu ya. Beberapa jenis ular seperti ular kadut, ular pucuk, kemudian kuda laut, platipus, kadal kebun yang sering antum lihat, dan juga hiu. Ada beberapa hewan lain, silahkan antum cari ya sebagai tambahan. Masya Allah ya, Allah lah yang telah menciptakan semua makhluk hidup yang banyak jenisnya. Itu tadi baru beberapa ya, sedangkan di dunia ini banyak sekali. Allah juga yang memberikan cara untuk berkembang biak makhluk hidup tersebut untuk terus hidup dan melanjutkan keturunan. Dan juga Allah halalkan sebagiannya untuk kita makan. Maka itu kita harus syukuri sebagai nikmat yang telah Allah berikan ya. Nah, sebagian hewan-hewan yang berkembang biak secara generatif tadi ya, seperti misalnya ayam, sapi, kemudian juga kambing, begitu ya, itu oleh negara Indonesia dan juga tetangga Indonesia yaitu Malaysia itu dijadikan sebagai sumber ekonomi sebagai hewan ternak begitu ya, karena menghasilkan nilai jual ya. Jadi Indonesia dan Malaysia sama-sama mengembangkan sumber ekonomi ini ya, yaitu hewan ternak tadi sebagai sumber pendapatan penduduk Indonesia dan Malaysia sendiri ataupun sumber pendapatan negara. Ya, hewan ternak yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, yang itu dijadikan sebagai sumber ekonomi di dalam sama-sama negara ASEAN ya, yaitu Indonesia dan Malaysia ya. Sama-sama ekonominya begitu ya. Salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan hewan ternak ya, sehingga banyak dibentuk atau banyak diciptakan peternakan-peternakan begitu ya, untuk menjadi salah satu sumber ekonomi ya. Peternakan sendiri adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut ya. Jadi mungkin antum pernah melihat ya, ada peternakan ayam, peternakan sapi begitu ya, peternakan burung dan sebagainya. Tujuan dari beternak sendiri adalah memperoleh keuntungan ya.
seperti yang tadi contoh disebutkan di atas ya. Kemudian begitu ya, pemerintah mengatur produksi ternak dan menjadikannya salah satu komponen dalam pendapatan produk domestik bruto. Apa sih produk domestik bruto atau PDB? Produk domestik bruto adalah nilai keseluruhan jasa dan barang yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, waktunya ini biasanya adalah per tahun ya. Dan PDB ini gitu ya biasanya dipakai sebagai indikator baik atau buruknya perekonomian negara dan tolak ukur kesejahteraan masyarakat di negara tersebut ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya ditanya kira-kira kalau antum mau jadi seorang peternak begitu ya, antum mau berternak apa ya? Apa berternak sapi, apa berternak ayam, atau ternak yang lainnya ya? Nah, itu bisa jadi bahan diskusi. Nah, kalau misalnya bahan diskusi atau kita akan membicarakan masalah begitu ya, atau suatu hal yang kita rencanakan, maka kita bisa mengadakan yang namanya musyawarah ya. Nah, musyawarah itu kenapa sih dilakukan begitu ya? Ini untuk mendapatkan kata mufakat begitu ya, atau kesepakatan bersama ya. Jadi di dalam musyawarah itu setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Kemudian ketika orang lain menyampaikan pendapatnya begitu ya, dan ada orang yang tidak menyetujui ataupun berbeda pendapat, maka tidak boleh memaksakan kehendak dan pendapatnya. Jadi harus menghargai pendapat dari orang lain. Dan apabila telah sepakat ya, berarti telah mencapai kata mufakat begitu ya, maka semua peserta musyawarah wajib melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatannya tersebut ya. Dan musyawarah ini sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila keempat ya. Baiklah, untuk pembelajaran tematis kali ini Bu Rika cukupkan sampai di sini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa setelah belajar. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Silahkan antum baca-baca lagi. Silahkan antum jika ada yang belum paham ditanyakan, didiskusikan. Insya Allah Bu Rika akan siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari antum semua. Bu Rika cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.